Baik, terima kasih. Selamat pagi waktu Amerika jam 8.49 AM atau pagi, dan selamat malam di Indonesia ya. Teman-teman semuanya, di mana saja Anda berada. Bincang-bincang kita kali ini adalah mengenai program ke depan yang akan dibuat oleh Washington Sitanggang YouTube ya. Washington Sitanggang YouTube akan membuat program ke depan untuk 1 minggu ya. Jadi kalau kalian ada permintaan khusus dari Indonesia, misalnya Anda rindu ke suatu tempat, mungkin Anda sudah lama katakanlah contohnya, sudah lama Anda mau lihat LA, ya, downtown, kota Los Angeles ya. Kalau Anda mau meminta saya mau bawa kalian ke situ jalan-jalan, saya akan bawa dan rekam sehingga Anda bisa melihat. Mudah-mudahan dengan demikian rasa kangen ya, rasa kangen Anda bisa tertutupi at least sedikit. Nah, jadi itu contoh saja. Apa saja yang Anda mau minta, apa maksudnya request ya, request Anda untuk di Amerika, kita akan usahakan lakukan ya. Jadi oleh karena itu inilah program-program kita 1 minggu ini. Yang pertama, kita akan pergi dulu ke Hollywood ya. Kita akan tunjukkan nanti di situ mengenai hal-hal yang kalau menurut saya ya luar biasa. Orang-orang kaya sedunia, orang-orang kaya dunia, pengusaha-pengusaha dan orang-orang yang top dalam hal perfilman, nanti kita akan cari di mana tempatnya di Hollywood ya. Jadi dengan demikian setidaknya kita mengharap ya Anda penonton mempunyai sedikit kepuasan ya. Kepuasan dalam hal mengetahui lebih jauh mengenai Amerika dan orang-orang top di Amerika, orang-orang kesohor lah namanya, sudah kemana-mana begitu, bentang-bentang film dan lain sebagainya ya. Jadi bila perlu juga nanti kita bisa bawakan penonton ya, tergantung berapa peminatnya. Kita bawakan juga nanti ke daerah-daerah yang betul-betul punya cerita dan histori ya, mengenai nama-nama besar pemimpin-pemimpin dunia Amerika ya. Mungkin kita ke libraries, Ronald Reagan, bagaimana dulu Ronald Reagan menjadi presiden Amerika Serikat dan lain sebagainya. Mungkin kita pergi kepada penemu Disneyland. Jadi banyak hal yang mau kita bikin. Kalau kita ada waktu, kita akan usahakan ada waktu tentunya ya. Kita usahakan ada waktu, lalu kita akan memberikan hal yang kita sudah katakan tadi di atas untuk 1 minggu ke depan ini. Nah, oleh karena itu kita mengharap ya para pemirsa boleh kasih komen, kasih like, share, subscribe ya, supaya komunikasi kita bisa lebih efektif ya. Bisa bikin pesan-pesan singkat-singkat aja. Nah, dengan demikian kita memohon
kita mengharap ya, kita mengharap para penonton pun boleh mendapat suatu kepuasan. Nah, jadi inilah saya pikir. Nah, sekarang saya mau menuju pulang ke rumah karena saya sudah selesai kerja. Sekarang udah hampir jam 9 dan saya mau tunjukkan ini sambil ngobrol-ngobrol di jalan bagaimana banyaknya freeway atau jalan tol di Amerika. Dan freeway ini sangat crowded ya. Saya sebutlah sekarang saya di mana saya ini lagi nge-drive ya. Saya ini freeway North 5 Santa Ana. Nah, dan ini akan tembusnya lurusnya menjadi berpotongan 55 freeway. Lama-lama berpotongan dengan 91 freeway. Kemudian kalau lurus-lurus bisa juga 57 freeway, 22 freeway. Banyak sekali. Kalau dibandingkan dengan Jakarta, aduh. Kalau seumpamanya ini perlu juga ya. Seumpamanya nanti para penonton datang ke Amerika, kemudian mereka mau nge-drive sendiri, setidak-tidaknya mereka ada gambaran di Amerika itu bagaimana keadaan jalanannya. Nah, Anda bisa lihat sendiri dari video yang saya bikin ini, memang crowded ya, karena jalanannya bagus. Orang-orang itu juga bawa mobilnya gila-gilaan, sangat cepat-cepat, seperti angin aja. Kalau kita nggak pay attention, kalau kita nggak perhatikan, orang itu bisa nabrak kita, bisa jadi lapet kita dibikin. jadi sangat hati-hati kita kalau nge-drive di Amerika. Tetapi karena saya ini drive di Amerika udah puluhan tahun, jadi ada tip ya. Kalau kita nge-drive tentunya pertama-tama kita harus tenang dulu. Tenang. Kalau kita sudah gugup udah hancur dunia. Jadi kita pertama tenang, kedua kita mengikuti, perhatikan tanda-tanda jalanan ya, rambu-rambu jalanan. Kalau kita sedikit gugup, lebih bagus kita pelan atau kita minggir ya. Kita minggir, kita pergi dulu ke kiri. Oh, kalau di sini istilahnya ke kanan, lalu kita pull over atau berhenti. Nah, kemudian kita cek kita punya GPS ya, mau kemana, begitu. Nah, tip yang kedua, kalau kita nge-drive, pada umumnya orang itu nabrak kita dari belakang ya, tentu dari belakang nabrak, nggak pernah dari itu. Jadi kita perhatikan sekali-sekali ke belakang pada saat dari kaca spion kita ya. Nah, ini hanya sekedar. Kita kembali lagi kepada jalanan ini. Inilah freeway 5 ya. Kemungkinan saya sampai di rumah ini nanti sekitar mungkin 30-40 menit. Jadi saya itu datang dari arah Balboa, kalau di Amerika itu disebut saya datang dari south ya menuju ke north. Jadi perjalanan ini melewati beberapa freeway. Ada yang disebut dengan double freeway. Double freeway itu adalah di freeway yang sama dalam beberapa miles bisa itu dua disebut, misalnya freeway 5, freeway 57, 55, tetapi sebentar lagi itu akan berpisah. Nah, gitu. Hanya sedikit waktu saja. Sekarang agak tidak kelihatan jalanannya karena berembun fogsnya. Nah, agak berembun dia, pagi nggak kelihatan matahari karena musim dingin sekarang. Memang situasi di Amerika sering seperti itu. Dia kabut. Kalau dulu kita waktu di Colorado, malah itu sering itu snow ya, satu hari penuh, kadang satu minggu matahari nggak kelihatan. Dan snow itu maksudnya salju ya. Tapi sekarang setelah 10 tahun terakhir kita pindah ke California. Di California itu di kotanya ya
tidak terlalu ada snow atau salju, tapi di gunungnya selalu ada, ya, selalu ada. Nah, oke, sekarang kita kembali ke perjalanan ini. Lihat, Anda bisa lihat dari video yang saya bikin ini, perjalanan ini sangat luas freeway, ya. Aku hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris dia, ya, termasuk itu exit, ya. Nah, begitulah. Jadi rata-rata bisa 7, bisa 4, bisa 5, ya. Itulah saking besarnya itu jalanan freeway. Dan memang di sini sangat teratur jalanannya, ya. Walaupun banyak freeway di sini, kalau seandainya nanti Anda datang ke Amerika, Anda nggak perlu gugup, yang perlu tenang karena freeway-nya besar-besar, jalannya juga besar-besar. Walaupun satu baris ini seperti saya nih, besar sekali, artinya di line saya ini, nggak perlu saya seperti merasa sepi-sepi, itu enggak, karena memang sangat luas. Nah, freeway ini karena ini menuju north, bukan menuju kota LA misalnya. Memang kalau pagi-pagi seperti ini lega dia, karena orang pada umumnya pergi ke LA, ya. Dia tinggal di luar LA, jadi LA itu jadi pusat mereka bekerja, kegiatan mereka, usaha mereka. Tetapi pada saat COVID-19 ini juga ada berkurang, mungkin sekitar 40%, ya, karena banyak restoran yang tutup dan bisnis yang lain yang tutup, kurang lebih 40%. Jadi agak lega dia. Nah, itulah keadaan freeway ini. Jadi saya pikir Anda bisa melihat sendiri, dan kemudian mudah-mudahan ini bisa membantu Anda, apalagi apabila satu saat Anda mau pergi ke Amerika, ya. Ya, walaupun Anda nanti mau pergi ke Amerika, boleh juga Anda bikin komentar di bawah ini nanti. Siapa tahu kita bisa bantu, ya, apa mau dibikin. Mungkin kita mau cari orang siapa yang bisa membantu Anda untuk ngedrive, begitu. Jadi anyway, kita mau jelaskan saja kondisi jalanan ini, dan Anda bisa lihat itu jembatan di atas pun bagus-bagus dan rapi, dan kemudian jalanannya dan mobil-mobilnya juga nggak terlalu ada yang sampai jelek-jelek banget, ya. Enggak, rata-rata semua bagus. Dan itu jarang di sini mobil rusak, ya. Kemudian akan menghambat jalanan atau apa, jarang sekali. Dan kalaupun ada itu sangat cepat. Towing itu mobil derek kali di Indonesia, ya, apa namanya itu, towing, yang kalau macet kita bisa diambil towing itu, dibawa kita keluar dari freeway, kemudian untuk safety, ya. Nah, sekarang saya lari 80 miles. Nah, ini kecepatan ini ilegal ini. Saya harus turunkan menjadi 65. Walaupun banyak orang lari lebih dari 80 miles per hour. Karena saya sebagai profesional driver juga, ya, saya khawatir dengan aku punya license. Tetapi di luar itu, entah Anda profesional apa tidak, kalau nge-drive itu safety. Jadi nggak peduli orang mau cepat apa tidak, nggak masalah. Yang penting kita pelan-pelan ikuti rambu-rambu lalu lintas. Kalau dia 65, ya paling maksimal kita bisa lewat 5 lah, jadi 70 gitu. Walaupun kelihatan orang itu ke kita seperti ini mereka, ya, evil eye-nya ditunjukkan kepada kita. Karena mereka pikir, lambat banget kawan ini, katanya, sambil dia pergi ngotot, dia dilihat kita. Itu biasa. Kita harus hindari kontak eye istilahnya kalau di freeway dengan orang lain, supaya meredamkan emosi, ya. Karena drive ini kan stres dibikinnya, bisa emosi orang, jadi bisa accident. Jadi hal-hal yang baik selalu kita pikirkan, apapun persoalan
Kalau kita pergi kepada pemikiran yang positif, itu selalu akan lebih solve problem. Jadi inilah saya pikir aku mau katakan kepada pemirsa ya, penonton di mana saja Anda berada. Kiranya Anda dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat. Walaupun ada masalah sedikit, take a breath ya, bernapas sedikit, kemudian berpikirlah dengan tenang bagaimana persoalan yang harus dihadapi, supaya lain kali kita bisa ketemu lagi. Kita berikan video-video yang saya yakin akan bisa bermanfaat kepada kita semua. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Selamat pagi dari Amerika. Kiranya Anda bisa tidur nyenyak, good night di Indonesia. Sampai ketemu.